Baik, selamat pagi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengenai menyampaikan pidato persuasif. Nah, buku yang dapat kita gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9, edisi revisi halaman 33. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membangun pemahaman penyajian pidato persuasif, mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi, mengetahui struktur teks eksposisi, mengetahui struktur teks eksposisi pidato persuasif, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif, menganalisis struktur model pidato persuasif, menganalisis ciri kebahasaan model pidato persuasif. Nah, pada poin A, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Adapun pengertian dari pidato persuasif yaitu seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Nah, setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita untuk berbicara di hadapan orang banyak. Nah, adapun tujuan dari pidato persuasif yaitu untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun dengan beberapa persiapan dan latihan, kita dapat berpidato dengan hebat. Nah, adapun curahan pendapat di sini. Yang pertama, pernahkah kalian melihat orang yang berpidato? Yang kedua, apakah pidato hanya dilakukan oleh orang dewasa? Yang ketiga, apakah pidato selalu bersifat resmi? Ternyata, kita semua pernah melihat dan mendengar orang berpidato. Pidato tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa. Pidato juga tidak selalu bersifat resmi. Nah, di sini ada pun persiapan dalam menulis. Yang pertama, pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam berpidato agar pidato kita lebih jelas. Dan yang kedua yaitu pahami tujuan. Di sini sangat penting untuk dipahami karena secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian akan mudah merajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Nah, adapun poin yang ketiga, pahami audiens. Audiens yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang, informasi topik, dan bahasa yang lebih sederhana. Audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Nah, demikian juga audiens yang mendukung pandanganmu tentang topik yang akan kita bawakan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu, tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Berbeda dengan audiens yang tidak setuju denganmu, akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Nah, di sini cara memersuasif itu ada 3. Yang pertama etika, yang kedua emosi, dan ketiga logika. Nah, di sini ada contoh dari cara memersuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, poin pertama itu emosi. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang tertebang. Nah, jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, pada logika, contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, pada etika, contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan memubasirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, pada poin B, kita dapat menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Berikut merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan.
Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat ada 5, yaitu merebut perhatian, hubungan dengan audiens, kelayakan, tujuan, peta jalan. Nah, pada bagian B itu ada isi pidato. Sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiens. Pada bagian C itu ada penutup, cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.